Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah para sahabat Jakarta Qalbu Dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami ya, membahas terkait dengan fikih sunnah ya, masih di bab fikih saum ya, fikih puasa dari kitab Ahkamus Shalah. Tetap bersama Ustadz dan guru kita Ustadz Tisna Ashirbuni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi alhamdulillah Ustadz, kita sudah berada di tengah-tengah kita. Kita akan membahas ya, kemarin 6 episode terakhir Ustadz ya. Kita membahas terkait dengan batal ya Ustadz ya. Yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa, lalu apa saja yang kemudian yang boleh tidaknya berpuasa, lalu kemudian bagaimana cara menggantinya, itu sudah kita dapatkan ya ilmu dari Ustadz Tisna. Ini ada pertanyaan Ustadz sebelum kita bahas terkait dengan materi selanjutnya ya, terkait dengan sunnah-sunnah puasa. Ini ada pertanyaan yang cukup ekstrim Ustadz. jadi ini ada yang bertanya, bagaimana misalkan mereka mengulangi jimaknya lagi Ustadz? Nah itu hukumnya gimana Ustadz? Dan bagaimana cara menggantinya? Jadi bagaimana jika ada orang melakukan kembali? Jadi kan pada episode sebelumnya kita bahas bahwa jika ada orang berjima ya, hubungan suami istri dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan ya, dia wajib membayar qadha dan kafaroh gitu ya. Kalau kemudian diulang ya, jadi mungkin orang ini ya mikirnya gimana tuh Mas Apri itu? Ya kira-kira mikirnya gimana tuh? Mungkin ada sebagian orang seperti saya. Iya. Di kitab apakah ada itu? Di kitab Al-Majmu' ini Syarah Al-Muhadzab di Syirazi ya, lil Imam An-Nawawi, di sini ada pembahasannya ya. Gitu di halaman 495 ya. Jadi ulama-ulama zaman dulu ini udah kepikiran nih. Jadi di sini ada dua subbab lah ya. Jadi fi man karrara jima'a zaujatihi fi yaumin min Ramadan. Bagaimana hukumnya bagi orang yang mengulang jima ya, mengulang menggauli istrinya di hari yang sama di bulan Ramadan. Kemudian fiman wata'a fi yaumaini aw ayyam min Ramadan. Yang kedua adalah bagi orang yang menggaul istrinya dalam 2 hari. Ya. Jadi kemarin udah, besoknya diulang lagi gitu, atau bahkan lebih gitu, seperti itu ya. Di sini kalau mazhab Syafi'i ya, anna mazhabana anna alaihi kafaratan wahidatan bil jima' al awal sawaun kafaro anil awal amla ya. Jadi kalau seseorang itu melakukan di hari yang sama kemudian dia mengulang, maka di sini alaihi kafaratan wahidatan, baginya adalah sekali saja kafarohnya kalau dilakukan di hari yang sama. Jadi terhitung dia melakukan jima di bulan Ramadan sehari, gitu ya. Tapi kalau kemudian dilakukannya 2 hari atau lebih ya, di sini dikatakan annahu yajibu likulli yaumin kafaratun ya gitu. Sawaun kafara anil awal amla ya. Jadi kalau kemudian lebih dari 1 hari ya, di sini disebutkan yajibu likulli yaumin kafaratun. Maka wajib di setiap harinya itu kafaroh ya. Jadi seperti itu. Jadi kafarohnya tidak cukup sekali kalau memang dilakukan lebih dari 1 hari ya, seperti itu. Tapi kalau yang dia melakukan di hari yang sama, yaitu dia
cukup satu kafaroh saja. Tetapi itu kan di sini kita mengetahui kitab Al-Majmu' ini adalah kitab muktamadnya mazhab Syafi'i ya. Jadi kalau di pendapat yang lain di sini katakan qala Abu Hanifah wa Malik wa qala Ahmad in kana al-watu atsani qabla takfirihi anil awal lazimahu kafaratun ukhra ya. Jadi kalau ada orang mengulang jima di hari yang sama ya, sebelum dia membayar kafarohnya dari jima yang pertama, dia wajib bayar kafaroh lagi gitu, seperti itu ya. Jadi gitu. Jadi tapi pendapat yang muktamad dari mazhab Syafi'i cukup satu kafaroh saja jika dilakukan di hari yang sama. Maksud saya gini, jangan meringankan gitu kan gitu. Jangan meringankan. Udah, kita kan udah terlanjur tadi. Ya, lagi dah. Ya jangan gitu ya. Ya kan kafarohnya cukup sekali kalau di hari yang sama gitu. Ya jangan jangan gampangin gitu ya. Jadi karena kalau di kitab Fikih Sunnah di sini ada tarhib ya, tarhib pakai H besar. Tarhib ya. Jadi ada ancaman bagi orang yang dengan sengaja dia berbuka di bulan Ramadan tanpa uzur. Ya. Ada tarhib. Tarhibnya apa? Nggak ada kafarohnya sebenarnya, gitu. Jadi sebenarnya orang itu kalau berbuka puasa dengan sengaja di bulan Ramadan nggak ada uzur, itu nggak ada kafarohnya, gitu. Sebenarnya seperti itu. Jadi di sini disebutkan ya. Jadi ada hadisnya, ya kita buka saja biar lebih jelas itu. Jadi ada di sini. Ya. Tarhib at-tarhib minal fitri fi Ramadan ya. Jadi di sini ya. Ya. Jadi man aftara yauman min Ramadan fi ghairi rukhsatin rahasahallahu lahu lam yaqdi anhu ya. Siyama dahar kullahu wa insoma ya. Jadi barang siapa yang berbuka puasa pada bulan Ramadan tanpa ada rukhsah ya, tanpa ada rukhsah dari Allah ya, yang Allah memberikan rukhsah itu, maka dia tidak akan bisa menggantinya dengan puasa setahun penuh sekalipun gitu ya. Wa insoma, meskipun dia bisa berpuasa gitu. Jadi kalau ada orang menyengaja melakukan itu, pada dasarnya tidak ada kafarohnya, ya nggak bisa diganti itu gitu. Tetapi pada rincian-rinciannya kemudian ada penjelasan sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Makanya kemarin saya juga ketemu anak-anak muda ya, masih pada muda-muda pada minum, yang rokok ya, sore sebelum maghrib ya. Saya nasihati begitu. Jadi kalau aslinya itu nggak ada kafarohnya, kamu nggak bisa ganti gitu. Jadi kalau nggak tobat itu nggak bisa. Tapi kalau kamu tobat ya masih bisa diganti dengan qadha di hari yang lain, seperti itu. Artinya jangan menggampangkan tidak berpuasa atau buka puasa tanpa ada uzur, tanpa ada rukhsah gitu, seperti itu. Jadi menyengaja, apalagi sekarang ini bukan hanya menyengaja, terang-terangan. Iya, bahasakannya? Mendemonstrasikan gitu. Demonstratif gitu. Jadi di tempat umum orang tuh bulan Ramadan menampakkan dirinya nggak puasa. Ini mengerikan sekali ya. Jika ada kita punya teman seperti itu ya. Kasihan sebenarnya gitu. Dengan nanti bagaimana hisabnya di hari akhir kelak, seperti itu. Ya, kurang lebih mungkin seperti itu, Mas Afri. Jadi bentuk kafarohnya sama saja. Yang tadi jika diulang jimanya di hari yang sama, maka kafarohnya sama, cukup sekali. Kalau dia mengulangnya di hari yang lain, berarti setiap satu harinya satu kafaroh gitu, seperti itu ya, kayak gitu. Baik, semoga pertanyaan tadi bisa diserap ya, dipahami oleh pemirsa Jakarta Muda. Baik Ustaz, kita lanjutkan saja Ustaz materi yang kemarin terkait dengan sunnah-sunnah di bulan suci Ramadan. Silakan.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid darain amin. Wal mustahabu ayyakula 'inda iftar. Oh belum. Afwan saya kelewat. Wa yustahabu ayyastakhira lis-shaum ya. Jadi disunahkan, dianjurkan untuk sahur pada saat puasa ya, bagi orang yang berpuasa. Lima rawa Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tasahharu fa inna fis sahur barokah ya. Sahurlah kalian, maka sesungguhnya dalam sahur itu ada barokah. Muttafaqun alaih ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita pengen dapat barokah ya, paling gampang sahur gitu. Insya Allah ada barokah di situ ya. Ziyadatul khair ya. Akan bertambah kebaikan dengan kita menjalankan sunnah Nabi, yaitu sahur seperti itu ya. Jadi gitu. Ya mohon maaf misalkan kita ya ingin dapat barokah kemana gitu ya, jauh-jauh kadang ya. Nah nggak ada masalah ya. Tapi ada cara mendapatkan barokah yang simple, yang mudah. Apa itu? Kita sahur. Nah gitu. Kita puasa, kita jalankan sunnahnya Nabi, kita sahur ya. Maka di dalam sahur itu ada barokah ya. Wal mustahabu ayyuftira ala tamrin fa ilam yajid fa alal ma ya. Dan dianjurkan, disunahkan ya, berbuka dengan kurma. Kalau tidak mendapatkan kurma, maka berbuka dengan air. Lima rawa Salman bin Amir, dikarenakan ada riwayat dari dikarenakan Salman bin Amir telah meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Jika salah seorang di antara kalian berbuka ya, maka berbukalah dengan kurma. Fa ilam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahur ya. Kalau kamu nggak mendapatkan kurma, maka berbukalah dengan air, maka sesungguhnya itu suci. Ya. Rawahu Ahmad, ya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi yang disunahkan berbuka puasa itu dengan kurma, ya. Bukan berbuka dengan yang manis. Nah, sekarang ini hampir tiap hari di TV, mari berbuka dengan yang manis. Itu boleh nggak nanti kiaskan tuh dengan yang manis-manis gitu? Kurma itu kan manis tuh, jadi apakah sama? Kurma ini isim jamid gitu, jadi disebut jelas-jelas kurma gitu. Jadi tidak bisa nggak bisa kemudian dianalogikan dengan yang lain seperti itu. Jadi sunnahnya Nabi itu berbuka dengan kurma. Kalau berbuka dengan yang manis itu sunnahnya iklan di TV. Nah gitu. Ya jadi gitu. Wal mustahabu ayyakula 'inda iftar Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Dan dianjurkan ketika berbuka ya, dia mengatakan, dia berdoa Allahumma laka sumtu ya. Ya Allah, untuk Engkaulah aku berpuasa ya. Wa ala rizqika aftartu. Dengan rizkimu aku bisa berbuka ya. Lima rawa Abu Hurairah taqol, dikarenakan Abu Hurairah telah meriwayatkan karena Rasulullah SAW idza suma aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu ya. Bahwasanya Nabi SAW ketika berpuasa kemudian berbuka, Nabi mengatakan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, oleh Imam Tabarani, Imam Abu Dawud ya, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Mubarak, dan masih banyak lagi gitu ya. Ada salah satu ustadz ya, beliau ustadz, saya sebut saja ya, Ustadz Siddiq Al-Jawi, pernah dalam sebuah tulisannya menyatakan hadis ini minimal derajatnya hasan ya. Jika diteliti ya, derajat hadis ini minimal hasan. Artinya apa? Bisa dipakai untuk berhujjah, bisa dipakai untuk berdalil. Artinya orang yang berbuka puasa kemudian berdoa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu itu yaitu sunnah gitu sunnah.
Jangan kemudian mohon maaf ya, terkadang gara-gara masalah doa aja orang ribut gitu ya. Wah itu doanya nggak nyunah katanya, nah gitu. Ya nggak masalah kalau mau pakai yang lain boleh gitu ya. Tapi juga kita menghargai ya teman kita, doanya bacanya Allahumma lakasumtu ya. Dan ini yang populer kan gitu, Iya. populer gitu. Ini yang hadisnya sahih. Wa dhahaba dhama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Ya boleh juga gitu. Ya. Gitu. Jadi istilah Iya, saya sendiri kadang saya baca semuanya. Iya kan? Baca aja semuanya. pahalanya ya, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqi aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa dhahaba dhama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah gitu kan. Gitu. Jadi di satu sisi ya para ulama kan juga ikhtilaf tentang doa itu. Apakah doa itu harus tauqifi atau tidak? Nah, nanti di kitab Ahkamus Shalah juga dijelaskan. Memang yang afdol doa itu lebih utama kita ngambil dari Al-Qur'an dan hadis. Tetapi tidak dilarang orang tuh berdoa di luar Al-Qur'an dan hadis gitu loh. Misalkan Mas Afri anak jangan yang atau nggak hafal deh misalnya. ya, misalkan Mas Afri ini nanti anaknya udah gede ya, mau masuk kuliah, pengen lulus S2 gitu. Nyari doanya di Al-Qur'an, hadis susah tuh. ya kan doa sendiri dengan sesuai kebutuhannya kan? Gitu. Apakah doanya itu karena tidak ada di Al-Qur'an hadis terus kemudian salah? Kan pengen doa supaya anak saya lulus sidang tesis S2 kan gitu, seperti itu misalkan gitu. Nah, itu dalam kitab Ahkamus Shalah ya dijelaskan boleh gitu, boleh seperti itu ya. Nah, apalagi kemudian misalkan lafaz doa Allahumma lakasumtu ini ya setelah diteliti ya minimal dia derajatnya hasan ya. Artinya ya sering kali ya karena saya sering lihat di sosmed gitu ya. Ini doa yang salah. Aduh, ini gara-gara doa aja menyulut keributan gitu. Itu biasanya kalau yang followernya banyak ntar di komennya banyak tuh itunya tuh. Banyak ini ininya. doanya nggak dicontohkan oleh Rasul. Iya. Nah, padahal tadi sekali lagi doa Allahumma lakasumtu ini ada hadisnya. Iya, ini kan tadi kita sebutkan ya, banyak yang meriwayatkan ya. Minimal hasan, artinya bisa dipakai untuk berdalil ya. Kemudian wa yustahabu liman soma Ramadan ayat tabi'ahu bisittin min Syawal. Kemudian dianjurkan bagi orang yang berpuasa Ramadan melanjutkannya atau mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal ya. Lima rawa Abu Ayyub radhiyallahu anhu qol, dikarenakan Abu Ayyub radhiyallahu anhu telah meriwayatkan qala Rasulullah SAW man soma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian dia melanjutkannya atau mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa setahun penuh. Nah, seperti itu. Seolah-olah dia puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim ya. Seperti itu. Nah, kalau ini di kitab ini sunah-sunah puasa ya, cukup simpel ya. Jadi disunahkan sahur, kemudian disunahkan berbuka dengan kurma, kemudian juga disunahkan membaca doa ya pada saat berbuka puasa, kemudian juga disunahkan tadi puasa Syawal ya setelah Ramadan ya. Nah, mungkin kalau ingin kita tambahkan ya dalam kitab fikih sunnah ini di antara sunnah-sunnah yang lain ya. Yang kedua itu di sini disebutkan takjil ya. Takjilul fitr ya, takjil. Jadi takjil pakai huruf ain ya. Takjil. Ya. Jadi takjil itu maknanya menyegerakan. Tapi kalau takjil pakai hamzah itu maknanya memundurkan. Nah, gitu. Oh, iya. Jadi takjil ya. Itu aja, Takjil itu pakai hamzah itu artinya mengakhirkan. Tapi kalau takjil pakai ain
itu artinya menyegerakan. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan di bulan Ramadan takjil gitu, itu maksudnya takjil itu makanan itu untuk segera berbuka. Cuma di Indonesia akhirnya takjil itu identik makanan gitu ya. Tapi yang benar sekali lagi membaca dengan ain ya, takjil. Ya. Jadi takjilul fitr ya, menyegerakan berbuka ya gitu. Jadi karena Nabi mengatakan manusia itu senantiasa dalam kebaikan ya selama mereka menyegerakan berbuka ya. Kemudian di sini juga doa ketika berbuka puasa ya. Di sini sama dalam kitab fikih sunnah, di sini ada doa yang tadi saya sebutkan, Allahumma laka sumtu ada ya. Wa dhahaba dhama'u juga ada di sini dalam kitab fikih sunnah juga disebutkan ya. Kemudian as-siwak ya, sikat gigi ya. Jadi disunahkan wa yustahabu lishaim ayyatasawwaka athna asyam. Dianjurkan bagi orang berpuasa bersiwak ya, di tengah-tengah puasa dia ya, ketika dia berpuasa. Wala farqa baina awwalin nahar aw akhirih. Enggak ada bedanya antara di awal siang atau di akhir siang gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau kitab fikih sunnah ini sebagaimana saya sebutkan di awal, ini kitab yang merepresentasikan ulama kontemporer juga ulama yang relatif moderat ya. Jadi kalau ulama yang lain siwak itu kalau bisa jangan di tengah hari. Kalau bisa sebelum subuh ya, sahur kita siwak gitu. Karena khawatir pas siwak itu ada yang masuk gitu loh, seperti itu. Tapi intinya karena Nabi itu melakukan siwak di bulan Ramadan itu boleh gitu. Bahkan sunnah ya. Selama siwak itu dilakukan dengan benar dalam artian jangan sampai telan. Sikat gigi odolnya telan gitu. Atau sikat giginya dimakan, nggak boleh. Itu perumpamannya bisa sama sikat gigi saja, siwak. Nggak harus ke siwaknya saja gitu enggak? Iya bisa. Intinya membersihkan ya gitu. Seorang muslim itu kan jangan sampai ya dirinya itu mengganggu temannya, termasuk baunya. Iya, jangan. Terus terang saya sendiri kalau lagi sholat jamaah itu suka terganggu dengan bau-bau di kiri kanan itu ya. Tapi kalau baunya orang berpuasa itu kan ya itu baunya di sisi Allah ya kan gitu. Di sisi kita manusia ya Mas Sabri rasakan sendiri gitu ya kan. Ya gitu. Jadi maka kalau kita bisa siwak, kita hati-hati gitu, jangan sampai ada yang masuk ke kerongkongan karena itu membatalkan puasa ya. Maka itu boleh, bahkan sunnah seperti itu. Kemudian di sini selanjutnya al-jud wa mudarasatul Quran ya. Dermawan ya, pada saat bulan Ramadan. Kemudian melakukan kajian Al-Qur'an. Kemudian apalagi al-istihad fi ibadah fi ashril awakhir min Ramadan. Bersungguh-sungguh dalam beribadah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Ini sunnah-sunnah yang saya kasih tambahan lah ya dari kitab Fiqh Sunnah ya. Jadi ini yang bisa kita lakukan ya, agar kemudian puasa kita selain kita mendapatkan pahala wajib dari kita berpuasa ya, kita juga mendapatkan pahala-pahala dari kita melaksanakan sunnah-sunnah selama kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini ya, membahas seputar sunnah-sunnah puasa ya. Alhamdulillah sudah tidak terasa sudah dijelaskan tadi terkait dengan sunnah-sunnah yang ada di bulan suci Ramadan ya. Jadi bukan hanya tadi pahala wajib aja saja karena kita berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi juga ada sunnah-sunnah yang bisa kita raih ya, kita dapatkan selama di bulan suci Ramadan. Ini kalau saya tulis Ustaz, yang pertama mau dikoreksi Ustaz ya, sahur ya Ustaz ya. Makan sahur gitu. Kemudian yang kedua berbuka dengan kurma ya Ustaz.
Lalu kemudian yang ketiga membaca doa buka Betul, puasa, iya. ya, baik dengan doa yang tadi ya, yang umum ya Allah SWT itu dibolehkan, ataupun yang zahabat tadi. Kemudian puasa Syawal saya Ustaz. Betul. Syawal, kemudian takjil ya. Iya. Takjil pakai Ya, ain. Ustaz. pakai ain. Jadi bersegera. Takjil, ya. Jadi takjil itu bukan membagi-bagi makan. Iya. Maksudnya itu mungkin berbagi makanan itu nih segera gitu ya. Iya, memang ada hadis yang menyatakan barang siapa memberi makan bagi orang yang berbuka, dia akan mendapatkan pahala Seperti sebagaimana orang yang berpuasa tanpa mengurangi. Jadi ada hadis seperti itu ya. Tapi makna takjil pakai ain itu artinya menyegerakan berbuka seperti itu. Jadi siapa saja mau dia ngasih makan orang nggak ngasih makan orang, dia berbuka menyegerakan pada saat mendengar azan dia segera berbuka. Nah, itu bagian dari sunnah. Jadi nggak boleh dimakruhkan, artinya diundur-undur berbuka gitu. Karena Padahal sudah ada makanan gitu. iya, gitu. mungkin gini saat merasa wah biar lebih dapat lagi pahalanya lebih banyak. Nah, iya. Iya. Lalu kemudian dermawan saat ya. Iya. Bagian. Terus jelek nggak saat? Tadi itu melakukan mengkaji Al-Quran, Oh, iya, kemudian bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itikaf itu saat ya. Ya, biasanya kita beritikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan dalam rangka mendapatkan Lailatul Qadar seperti itu. Ya. Belum saat alhamdulillah tadi sudah sudah dijelaskan ya Ustaz. Guru kita Ustaz Isna ya terkait kita bisa meraih nih selain kemudian ibadah wajib dan puasa, tapi ada sunnah-sunnah yang kemudian bisa kita dapatkan Ustaz ya. Iya. Untuk menambah pahala kita di bulan suci Ramadan. Baik, kita tutup kajian kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doakan majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.